A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas setiap keadaan. Terima kasih, jazakumullah, barakallah untuk siapapun yang telah peduli ya. Nomor satunya terima kasih Om Buyung yang sudah menjadi pelopor, perhatiannya, doanya, supportnya. Semoga doa-doanya kembali kepada yang mendoakan insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Juga Bu Ria, Bu Dokter ya, Bu Dokter Gigi Ria, terima kasih juga ya ucapannya, jazakumullah, barakallah. Terima kasih juga buat Dede Ulu Jami, doanya terima kasih, semoga yang mendoakan pun demikian ya, Samara sampai jannah insyaallah. Ada Masna, terima kasih juga Masna. Nurul Mujalena, terima kasih juga doanya. Ustazah Wiwi, terima kasih aminnya, terima kasih doanya. Om Firman, terima kasih aminnya, terima kasih doanya. Mbak Yuliana Happy Qur'ani, terima kasih doanya. Dini, terima kasih doanya, inisiatifnya apa ya? Mengkolek ya kalau kata Dini. Ngumpulin buat ustazah lebih mudah katanya daripada ngumpulin buat happy charity. Terima kasih ya, tapi jangan dijual namaku ya. Kalau lebih mudah nanti sering-sering lagi weddingnya ya. Terima kasih ya inisiatifnya, barakallah. Terima kasih sayur asamnya Bu Ajeng, kemudian Mbak Lastri ayam gorengnya, Masya Allah enak banget. Bukan ayam goreng ya, ayam kecap, Masya Allah enak banget ya. Terus ada Bu Ajeng tuh teri kacang ya kalau nggak salah. Terima kasih ya. Ada Mbak Eca jauh-jauh dari Cimone tadi, terima kasih ya supportnya. Ada Tentri, Nurul Fitri, siapa lagi ya, Bu Sri, terima kasih keripik pisangnya, Endolita banget ya. Bu Fatima yang udah ngasih amplop, terima kasih, Masya Allah. Pokoknya terima kasih lah, aku malu sebenarnya ya, harusnya aku yang ngasih nih, tapi aku yang dikasih. Mudah-mudahan secepatnya someday ya kita akan saling memberikan manfaat lah ya. Mohon maaf kalau belum bisa menjadi teladan yang baik ya, belum bisa menjadi pemimpin yang baik ya, tapi paling enggak kita sama-sama belajar untuk merendahkan hati, merendahkan ego, merendahkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan hati kita terhadap sesama manusia ya insyaallah. Terima kasih Bu Erli, Ustazah Erli, barakallah untuk Ustazah Halimah dan suami, semoga sama Andre Jannah. Semoga juga Bu Erli demikian ya. Terima kasih juga buat Ayu Lauk Bularwi, barakallah Ustazah. Terima kasih juga Mbak Yaya dengan Yaya All Shopnya. Terima kasih doanya ya, semoga Mbak Yaya pun demikian ya. Siapa lagi nih? Oh iya, terima kasih Teh Wulan ucapannya, semoga Teh Wulan pun demikian ya, sama wa antil jannah amin. Terima kasih juga Om Agus, aminnya. Terima kasih juga Ustazah Wiwi karyanya. Terima kasih juga Agni ya ucapannya, semoga doanya kembali ke Agni. Dan terima kasih kiriman anggurnya dan asinannya, Masya Allah, barakallah ya. Terima kasih juga untuk semua lah ya, untuk semua yang tidak tersebut, yang mendoakan Om Budi. Terima kasih juga Bu Anti ya yang sudah support ya. Dan teman-teman yang tidak tersebut ya, teman-teman Anahal Community, terima kasih doanya, terima kasih perhatiannya, ucapannya. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga kita semua semakin bersemangat ya untuk menjadi orang masjid pastinya ya. Jadi jangan pernah berkorban di tempat yang salah, tetap kita menjadikan masjid tempat ajaib, tempat kita bersatu, berkumpul, dan yang pasti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap satu barisan, tetap satu komando, tetap kompak ya. Bentuk syukur kita kepada Allah, kita tetap berjalan beriringan insyaallah ya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ngomongin tentang milad, wedding anniversary ya. Kalau tadi aku udah share ya di Facebook, itu ada satu doa yang bagus banget ya. Kalau kita buka surah Al-Furqan gitu ya, itu ada ciri-ciri ibadur rahman ya, dari ayat 63 tuh ya. Jadi hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ibadur rahman, itu ada cirinya ya di ayat 63 itu, salah satunya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi ciri hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang sholih, yang pengasih itu adalah mereka berjalan di bumi ini dengan rendah hati. Jadi otomatis ya,
teman-teman ketika kita mau jadi ibadur rahman di ayat 63 surah Al-Furqan, salah satu cirinya dialah harus punya sifat rendah hati. Namanya rendah hati berarti tidak menganggap diri kita siapa-siapa ya, tapi kita nothing lah, kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita bisa merasakan berbagai kenikmatan, bisa melakukan berbagai macam ketaatan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena izin dan kuasanya Allah gitu. Kalau Allah nggak izinkan, Allah nggak memberikan kita kekuatan, kita nggak bakal bisa kan melakukan ketaatan gitu ya. Makanya di sini kita bisa mengenali ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih itu adalah cirinya adalah satu, yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi mereka berjalan di bumi ini dengan rendah hati. Jadi selalu mengosongkan gelasnya, belajar dari siapapun, respect dengan siapapun. Kemudian senantiasa kalau bahasanya yang namanya rendah hati berarti merendahkan egonya ya, fokus dengan kebaikan-kebaikan siapapun. Selanjutnya apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri selanjutnya adalah mereka hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, menghina mereka, mereka mengucapkan salam ya, kata-kata yang penuh kedamaian ya. Jadi kalau bahasanya mungkin enggak responsif ya. Ya udahlah gitu ya, namanya orang bodoh gitu kan nggak paham, dikasih paham juga nggak bakal paham gitu ya. Jadi wise ya, sikap bijaksana insya Allah. Apa yang perlu direspon, apa yang nggak perlu direspon gitu ya, harus tahu supaya kita nggak habis energi kita ya. Oke, selanjutnya ciri yang selanjutnya hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ciri selanjutnya adalah walladzina, dan orang-orang yang yabituna, mereka menghabiskan malam mereka lirabbihim untuk beribadah kepada Tuhan mereka sujadan, dengan bersujud, wa qiyama, dan berdiri. Jadi ciri hamba Allah yang Maha Pengasih itu selain mereka rendah hati, kemudian mereka berjalan dengan penuh kedamaian ya, ketika menyapa orang yang bodoh dia berlalu begitu saja dengan penuh kedamaian, nggak responsif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang menghabiskan malamnya untuk ibadah, sujud, dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang keempat ya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ciri hamba Allah yang Maha Pengasih selanjutnya adalah mereka yang selalu berdoa, wahai Tuhanku, jauhkan kami dari azab jahanam ya. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Kemudian apa? Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi mereka sadar betul bahwa jahanam itu tempat yang paling buruk untuk menetap. Jadi mereka minta dijauhkan dari azab jahanam. Itu diantara doa yang selalu dibaca oleh hamba Allah yang Maha Pengasih. Apalagi walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan apabila mereka menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan mereka tidak pula kikir. Jadi enggak berlebihan, enggak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan diantara keduanya secara wajar. Itu ciri-ciri hamba Allah ya. Selanjutnya apa? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain. Jadi pure, murni lillah, bukan mencari ridho yang lain ya, betul-betul ibadahnya hanya mengharap ridho Allah. Kemudian apalagi wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dan mereka tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini juga penting ya, bukan berzina secara fisikly ya, termasuk mata, hati, pendengaran juga ya. Wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang melakukan demikian itu ya, kalau di sini zina ya, betul-betul berzina ya. Wa may yaf'al zalika yalqa asama, dan siapa yang betul-betul melakukan itu maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Kecuali, ada kecualinya, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan sholihan, dan berbuat baik, mereka yang berbuat baik, faulaika, maka mereka itulah yubaddilullah, yang akan digantikan oleh Allah sayyiatihim, keburukan mereka, hasanat, dengan berbagai macam kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kita bertobat kemudian mengiringi dengan amal soleh, maka Allah akan menggantikan keburukan kita dengan banyak kebaikan. Wa kana Allah, dan adalah Allah ghafuran, Maha Pengampun, rahiman, Maha Penyayang. Wa man taba, dan barang siapa yang bertobat, wa amila sholiha, dan berbuat baik, fa innahu, maka sesungguhnya dia yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi taubat itu nggak cukup dengan taubat ampun ya Allah gitu, tapi nggak diiringi dengan amal soleh. Buktinya kita taubat itu adalah senantiasa mengiringi keburukan dengan
kebaikan. Kemudian apalagi mereka hamba Allah yang pengasih itu walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Nah, ini paling penting nih, jangan sampai senangnya menyampaikan hal-hal yang enggak sesuai dengan realita ya. Wa idza marru, dan apabila mereka berlalu ya, bilagwi maru kirama. Mereka kalau ada perbuatan yang nggak manfaat, mereka berlalu untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau nggak manfaat, omongan atau tingkah laku yang nggak faedah, ya udah dia abaikan. Untuk apa? Menjaga kehormatan dirinya. Semakin dia mengabaikan, semakin terhormat harga dirinya. Tapi semakin dia menanggapi, semakin rendahlah kehormatan dirinya ya. Nauzubillah min dzalik. Walladzina, dan orang-orang yang idza apabila dzukiru, disebutkan bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, lam yakhiru 'alaiha, mereka tidak bersikap summa wa umyana, tidak bersikap tuli dan buta. Jadi enggak abai ya, jadi mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Itu ciri hamba Allah yang Maha Pengasih. Kemudian apalagi ciri hamba Allah yang pengasih itu adalah walladzina yaquluna, dan mereka orang-orang yang senantiasa berkata, berdoa, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, pancaran mata, penyejuk hati, waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqina, bagi orang yang bertakwa, imama, sebagai pemimpin. Mereka yang disebutkan tadi, ulaika, mereka itulah yujzauna, mereka akan diberikan balasan al-ghurfah, diberikan balasan tempat tertinggi ya, bima sobaru, dengan apa? Atas kesabaran mereka gitu. Mereka itu akan diberikan balasan tempat tertinggi, yaitu surga surga terbaik atas kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan di sana mereka disambut dengan tahiyatan wa salama, penghormatan dan salam. Masya Allah. Jadi efek kesabaran pasti akan berbuah surga yang tertinggi, tempat yang terbaik ya. Kemudian apa? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, kemudian mereka akan menetap ya. Itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman ya. Jadi di mana sih tempat terbaik tempat menetap kecuali surganya Allah? Di mana tempat terbaik menetap? Masjidnya Allah, insyaallah ya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum ya. Kemudian apa? Katakan Muhammad ya, tidaklah mengindahkan kamu ya Tuhan kami kalau bukan karena ibadahmu. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Sungguh kamu telah mendustakannya, karena itu azab pasti menimpamu. Jadi hati-hati ya. Semua tergantung apa yang kita lakukan. Terima kasih untuk semua kebaikan. Semoga Allah balas dengan limpahan keberkahan, kebahagiaan dan kejutan-kejutan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Maaf ya baru respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Thank you.